Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 3 subtema 3 yaitu Ayo Cintai Lingkungan. Bacalah teks di bawah ini. Judulnya apa? Yaitu Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya, di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Kesimpulan dari cerita tersebut, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Dari gambar di samping, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Sebelumnya, kira-kira kambing ini hewannya terawat atau tidak terawat? Kalau terawat, kita kasih centang. Kambingnya gemuk, maka kita kasih centang. Kemudian daun di sampingnya hijau, berarti terawat ya. Berarti kita centang. Kemudian kudanya gemuk dan sehat, suka aktif ya. Jadi kudanya terawat. Kita centang. Tanaman di pot ini ternyata layu, berarti tidak terawat, berarti tidak usah dicentang. Kemudian kucingnya gemuk, berarti dan dikasih makan itu ya, berarti kita centang. Kemudian ayamnya juga gemuk, maka kita centang karena sudah pasti ayam yang besar dan gemuk itu terawat. Ini tumbuhan atau tanaman ini juga hijau, berarti terawat, kita centang. Sapi ini gimana keadaannya anak-anak? Kurus, berarti tidak terawat, jadi tidak kita centang ya. Ini juga tanaman ini
sampingnya juga layu, jadi tidak terawat. Dan sampingnya juga layu dan daunnya ada yang kuning, berarti tidak terawat ya. Dan ini upah kebunnya hijau subur, berarti terawat. Dan tumbuhan di bawahnya ada hamanya, kayaknya ini padi ya. Padinya tidak hijau dan ada hama atau gulmanya, berarti tidak terawat. Ini cabenya ditumbuhi hama dan gulma, berarti tidak terawat. Ini sapinya gemuk dan sehat, berarti terawat. Lalu ini gambarnya apa ini? Ada 2 anjing yang sehat dan tidur pulas, berarti terawat. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, ciri tumbuhan dan hewan yang terawat ya. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Dan ciri-ciri hewan terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, dan bergerak lincah dan jarang sakit. Dan ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat yaitu batang dan daun layu dan daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat itu malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Dan bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, jika menemukan tumbuhan, kita menyiraminya, kemudian memberi pupuk agar subur dan dibersihkan dari hama atau gulma, dan dirawat sesuai karakteristik tumbuhannya, karena tumbuhan itu beda-beda ya. Seperti kaktus, kalau kalian kasih air terus bisa mati loh, karena kaktus hidupnya di hawa yang panas seperti gurun, dan ditaruh di bawah sinar matahari agar pertumbuhannya itu baik dan dirawat sebaik-baiknya. Kalau hewan bagaimana cara merawatnya? Pertama, dimandikan dan diberi makan dan minum yang cukup, diberi tempat tinggal juga, ajak bermain, diberi obat saat sakit, dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, ayo mencoba. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas dan amati lingkungan sekolahmu. Nah, kalian bisa amati lingkungan sekolah atau lingkungan rumah jika kalian berada di rumah. Ayo mencoba. Soal pertama ya, bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. Terawat. Kalian bisa menjawabnya terawat karena tanaman sekolah warnanya hijau, tidak layu dan tumbuh dengan baik. Kemudian, apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Sudah, setiap hari saya menyapu atau membersihkan kelas dan halaman kelas. Kita mengambil daun kering yang jatuh juga. Gitu ya. Dan buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam dan bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan hindari keramaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.